Solusi apa, Mbak? Saya kan di Taiwan. Oh, ke Taiwan lagi. Kenapa, sayang? Begini, Miss, kan saya di sini ada hutang. Saya pusing. Mendingan menghadapi hutang apa yang lagi hutang apa pengen kabur, Miss? Hah? Maksudnya gimana? Nggak paham saya. Pengen kabur karena dikejar-kejar hutang belum bisa bayar. Ya kenapa utang kalau nggak bisa bayar, sayang? Kan kemarin kan gaji saya kan 2 bulan. Kan saya awal masuk kan banyak masalah loh, Miss, di Indo. Terus? Yang buat operasi bapak, sakit ginjal, anak masuk sekolah. Anak saya juga ini habis operasi amandel. Saya minjem ke majikan nggak cukup, Miss. Saya pinjemlah hutang di luar. Oke, terus? Nggak taunya 2 bulan ini saya nggak digaji sama majikan, sengaja sama majikan gaji saya dipotong. Jadi selama 2 bulan saya kan belum bayar. Dikejar-kejar sama pihak yang berhutang itu. Iya, kan wajar, Dok. Kan kamu pinjam uangnya orang. Terus kamu juga Iya. pinjam uangnya majikan. Terus? Ya, saya tahu, Miss. Terus? Saya di sini bingung. Kamu di Taiwan berapa Nanti lama? kalau- Baru 8 bulan, Miss. 8 bulan, terus utangmu berapa? Iya, nggak sampai 100 juta sih, nggak sampai 50 juta sih, Miss. Nggak sampai 100. Nggak sampai 100? Sedikit-sedikit, cuman banyak tempat loh, Miss. Terus? Nah, saya takut nanti itu kan menghubungi nelpon majikan saya. Aduh, bingung saya, Miss. Ya jelas dong, Dok. Kan itu pertanggungjawabanmu, tuh. Kan ya Iya. memang resikonya utang kan itu. Benar nggak sih? Saya juga. Mbak, saya sebentar, juga Mbak. Paham ya, Dok? Ya resikonya utang kan itu. Mau bilang Iya. gimana? Lah kalau kamu Saya kabur nggak emang bakalan- bisa menyelesaikan masalah? Kan nggak juga, sayang. Enggak, cuman bingung loh, Miss. Ya mau nggak mau ya harus dibayar, Dok. Kamu telepon keluargamu yang ada di rumah, suruh jual apa dulu untuk bayar utang. Bener nggak sih? Lah kalau kamu kabur, Nggak punya, di rumah nggak punya apa-apa, Miss. lah kamu nggak Makanya punya saya apa-apa, kesini. kenapa kamu utang, sayang? Ganti baju dulu. Ya tadinya kan saya kan ngandelin gaji kan, Miss. Nah, perjanjian dari awal kan nggak potong semua loh, Miss. Cuma potong 5.000, 2.000, 3.000. Tapi kalau 2 bulan ini kok sama majikan dipotong semua, berat 38.000, Miss. Iya. Saya nggak punya uang lagi. Ya kan majikan minta uangnya dia sendiri, Dok. Karena dia mungkin tahu bahwa kamu punya utang di mana-mana, Dok. Makanya majikan kan curiga juga. Benar nggak sih? Lah ya, kan wajar kalau majikan minta semuanya, karena kan takutnya kamu kabur. Ini aja kamu punya rencana kabur, berarti majikan kan sudah menduga bahwa pembantunya ini akan kabur. Benar nggak sih? Iya, saya juga kabur nggak bakalan lari dari hutang kok, Miss. Cuman kan istilahnya pengen tenang, kerja tenang. Cuman takut. Lah kerja di mana bikin tenang, Dok? Kalau punya utang itu biasanya nggak akan bisa tenang loh, Dok. Orang kerja punya utang tuh nggak akan tenang. Saya harus gimana, Miss? Pusing. Ya seharusnya sebelum utang kan mikir, Dok. Kalau kan di Indonesia dia bisa nyari sendiri keluargamu. Kalau kayak gini kan kamu nggak bisa nyari siapa-siapa, Dok. Kalau masalah utang kayak gini, kan jatuhnya jadi bingung. Mau nyari siapa kamu? Kalau masalah utang piutang kan, gimana? Iya, makanya bingung. Dari kemarin bingung mau. Lah kamu potongan sudah cerita selesai? sama siapa? Sudah, Miss. Ya nggak bisa cerita, Dok. Ya sebelum utang mungkin kamu curhat sama Miss Yuni sebaiknya saya utang atau enggak. Kan keluargamu harusnya tahu bahwa kamu nggak punya uang sebesar itu. Kalau keluargamu nggak mau tahu terus gimana? Nggak bisa. Makanya itu bisa dipidanakan nggak sih, Miss? Siapa yang bisa dipidanakan? Utang. Oh, saya nggak tahu, Mbak, karena saya nggak ngurusin utang piutang itu. Cuman saya kan sedih aja kalau masalah utang piutang itu, kalau sampai kalian kerja nggak fokus gara-gara utang. Kan aneh tau, baru 8 bulan utangnya sudah 50 juta. Bener nggak? Kamu di Taiwan masih baru. Bukannya kamu keluar negeri memperbaiki hidup supaya kamu kaya. Ya kok malah punya utang, kan lucu tuh. Orang nggak akan percaya kan dengan omonganmu. Makanya bingung. Kalau memang itu buat keluargamu pastinya tahu dong. Nggak mungkin keluargamu nggak tahu. Sekarang kan kamu harus menanggung resikonya. Ya nggak apa-apa kehilangan pekerjaan. Ya pulang Indonesia lagi. Mau gimana? Kalau kabur jangan, karena kabur itu bukan solusi. Takutnya kabur, keluar dari rumah majikan sebulan 2 bulan, malah kecelakaan kerja, malah kamunya menyusahkan orang banyak. Keluargamu malah nggak punya apa-apa, akhirnya susah sendiri kamu. Jadi kalau kamu memang nggak kuat di situ, pulang aja ke Indonesia. Kan kulak molo tuh, Dok. Kalau kamu kayak gini nih, utang itu kan sama juga dengan mencari bencana sendiri. Nggak ada solusinya, utang nggak ada. Kecuali sebelum utang cerita minta solusinya sebaiknya utang apa enggak, itu kan beda. Tapi kalau sudah utangmu 50 juta, 80 juta, masih baru 8 bulan di Taiwan, kan nggak mungkin toh, Dok. Ngerti nggak maksud saya, Dok? Iya. Malah, ya satu-satunya kamu minta keluargamu kirim uang untuk bayar rentenir tersebut. Kalau enggak, kamu akan kehilangan pekerjaan.
Dan kaburan itu bukan solusi, menurutku loh ya. Kalau kaburan pastikan kamu sehat, itu aja. Kalau kamu nggak sehat, kamu nyusahin orang. Itu aja. Karena nangis tetap nggak ada gunanya, sayang. Kamu tuh butuh uang sekarang. Dan nggak ada yang bisa minjemin uang kamu. Nangis moyong lah, nggak ada gunanya. Ya Allah. Ini kan kamu bikin ribet sendiri. Pusing aku, Miss. Ya kan pusing dibuat sendiri, Dok. Kalau kamu hari itu nggak pinjem, keluargamu biar cari di Indonesia loh. Ngerti nggak, sayang? Nah, kenapa kamu ambil resiko sendiri? Boleh nggak aku telepon ngobrol sama suamimu? Hah? Tunggu. Hah? Suami, aku lagi proses mau cerai, Miss. Apa yang jadi? 幫我食嗰啲啦，你開風先，但係你唔可以坐喺度。因為我唔需要嘛，係啊。等一陣先，等一陣先，我做緊嘢啊。Ya nggak bisa, Dok. Kayak gitu malah kamu keluar negeri proses cerai, malah nggak ngerti aku. Lagi ngumpulin duit mau cerai. Lah kamu keluar negeri tanda tangan suami, sampai di luar negeri malah minta cerai, kan suamimu jadi nggak karu-karuan ya? Suamiku selingkuh, Miss. Nggak bener suamiku di rumah. Bapak ibumu masih ada? Masih. Coba telepon bapak ibumu deh. Apakah uangnya semua dikirimkan ke keluarga? Miss. Jangan nangis, Dok. Soalnya aku sama kamu gak ada masalah. Jangan nangis ini nanti seolah-olah nggak kayak dia nih ayah. Enggak, Miss. Apalagi anak-anak Taiwan, mereka kan orang-orang di Taiwan itu ada beberapa orang yang nggak suka sama Miss Yuni. Kenapa harus curhat sama Yuni? Kan lucu dong. Miss, aku mau nanya. Kemarin kan aku sempet ya PA ke apa? Jangan nyebut orang ya. Jangan nyebut. Oh ya. Kenapa? Sempet WA. Nah, terus ternyata itu akun palsu. Ya untung akun palsu. Terus? Iya. Nah, kebetulan dia live juga, Miss. Terus aku tanya nomornya, ternyata itu akun palsu. Aku bilang untung. ini itu. Nah, aku bilang katanya dia mau tanggung jawab, mau dijemput. Terus dia bilang juga katanya aku tanya nomor Miss Yuni udah nggak kerja katanya gitu. Oh, oke. Terus? Berarti akun palsu yuk. Yang jawab itu akun palsu, Miss. Tapi kok suaranya bisa sama, Miss? Direkam loh, rekaman itu berarti, Dok. Rekaman. Astagfirullah, kataku untung aku belum nekat pergi. Oh, kamu cerita sama akun palsu mau kabur gitu? Aku minta solusi cerita begini loh, Miss. Minta solusi. Jangan, Dok, jangan. Bener jangan. Mbak Cikra nggak pernah nyuruh orang kabur ya, jangan. Enggak, aku tanya sama di live-nya nggak ada, bukan dia. Lah ya makanya bukan dia, itu akun palsu. Akun palsu, Miss. Hati-hatilah, jangan sampai kamu tertipu. Ini malah ada orang memanfaatkan dia, kasihan dia nggak tahu apa-apa malah kena itu. Jangan, Dok, jangan kabur, benar. Pikir dulu lah baik-baik ya. Tapi kan masih bisa diiniin ya, Miss, kalau masalah hutang ya, Miss ya. Kamu kerja dulu pelan-pelan dibayar. Aku nggak tahu bagaimana resikonya utang, tapi jangan mengambil keputusan kabur itu aja. Ngerti? Mudah-mudahan ada kebijakan. Iya, wes. Hati-hati loh, Dok, kabur ya sayangnya. Terima kasih ya, Miss. Ya, teman-teman yang ada di Taiwan curhatnya sama saya, tapi saya nggak ada solusi untuk utang. Saya minta maaf. Ya, itu aja dari saya.